Sahabat wanita, salam jumpa. Kalau Anda rutin mengikuti acara Wanita Berpengharapan ini, ada beberapa topik bahasan yang mungkin mengerikan kita ya. Tetapi saya tetap ingin berbagi informasinya supaya kita bisa memahami dan menjaga kesehatan kita. Hari ini saya Anneke hadir lagi dan masih ingin berbagi informasi tentang kanker ovarium. Informasi ini akan saya bagikan di bagian pertama acara ini. Sedangkan Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran rohani di bagian kedua nanti dengan topik melepaskan ikatan dosa. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, ada kisah Ibu Rini, wanita berusia 45 tahun, yang beberapa hari merasakan nyeri di bagian bawah perutnya. Ia pun memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit dekat rumahnya. Dokter meminta supaya ia menjalani tes USG dan hasilnya menunjukkan adanya tanda-tanda kanker ovarium. Mendengar hal itu, Ibu Rini menjadi sangat khawatir. Dokter menyarankan supaya Ibu Rini menjalani prosedur pemeriksaan untuk memastikan apakah benar dia terkena kanker ovarium. Dokter menjelaskan bahwa kanker ovarium cukup umum terjadi. Sayangnya, kebanyakan pasien didiagnosa kanker ovarium setelah tingkat keparahannya cukup serius. Hal ini dikarenakan di tahap awal, kanker ovarium pada umumnya tidak menimbulkan gejala apapun. Kanker ovarium bisa dipengaruhi oleh faktor genetis. Kalau tidak memiliki riwayat keluarga dengan kanker ovarium, maka risiko akan terkena kanker ini hanya serendah 2%. Sedangkan kalau ibu atau saudara perempuan punya kanker ovarium, maka resiko keluarga yang lain terkena kanker yang sama meningkat sebanyak lebih dari 5%. Dan kalau 2 atau lebih anggota keluarga Anda memiliki kanker ini, maka resikonya akan meningkat menjadi lebih dari 7%. Ada juga sekelompok orang yang punya resiko lebih tinggi dari itu. Ibu Rini juga penasaran mengapa dia tidak pernah merasakan gejala apa-apa sebelumnya. Dokternya menjelaskan, memang kanker ovarium tidak menimbulkan gejala apapun. Banyak wanita datang ke dokter tanpa merasakan gejala apapun. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan, hasil tes mereka menunjukkan bahwa mereka mengalami kanker dengan tingkat yang cukup parah. Mereka mungkin merasa baik-baik saja sampai mereka pergi ke dokter dan menerima diagnosa itu. Dokter juga menjelaskan, Ibu Rini harus menjalani operasi untuk melihat apakah kankernya sudah menyebar, sekaligus mengangkat organ kewanitaannya yang sudah terkena kanker. Pada umumnya, dokter bedah akan mengangkat seluruh bagian organ kewanitaan pasien kanker ovarium. Hal yang dialami Ibu Rini ini cukup umum terjadi. Kebanyakan pasien yang mengalami kanker ovarium adalah wanita seusianya. Ibu Rini dan suaminya sangat khawatir mengenai kondisinya saat ini. Lalu bagaimana Ibu Rini harus menghadapi kekhawatiran itu? Ibu Rini harus menjalani operasi mengangkat rahim serta bagian tuba fallopinya. Ternyata kanker yang dideritanya sudah pada tahap yang cukup parah. 75% wanita terdiagnosa kanker ovarium ketika kankernya sudah berkembang cukup parah. Kalau kanker sudah menyebar ke organ tubuh lain, maka kemungkinan pasien bisa pulih total hanya sekitar 36% saja. Sedangkan kalau belum terjadi penyebaran, kemungkinan pasien bisa sembuh sebanyak 89%.
Dokter juga menjelaskan bahwa kemoterapi bisa membantu pasien hidup lebih lama dan meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi efek samping dari pengobatan ini tergantung pada respon tubuh masing-masing pasien. Beberapa pasien merasakan efek samping yang lebih banyak dari pasien lainnya. Ibu Rini pun memutuskan untuk menjalani terapi ini. Selama proses terapi, dia merasa sangat lemah, dia juga kehilangan rambutnya. Mari pahami bersama. Aspek pertama dan terpenting dari kanker adalah diagnosa yang benar dan akurat. Banyak orang mengira mereka menderita kanker, tetapi ternyata tidak. Ketakutan mereka memang tidak berdasar. Beberapa orang memang menderita kanker, tetapi biopsi jaringan menunjukkan bahwa kankernya tidak terlalu parah, atau jenis kanker yang mereka alami tidak seagresif yang mereka pikirkan. Banyak orang berpikir mereka menderita kanker dan akan segera meninggal, padahal belum tentu. Yang jelas, kepastian dan keakuratan diagnosa itu perlu. Selain diagnosa, biopsi untuk memastikan jenis dan keganasan kanker juga diperlukan. Ini akan menentukan kelanjutan penanganan yang akan diberikan kepada pasien. Untuk melakukan biopsi, perlu dilakukan operasi pengambilan sampel. Jadi operasi untuk biopsi dan operasi untuk menangani kanker itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Biasanya sesudah operasi untuk biopsi, pasien boleh pulang untuk menunggu hasil biopsinya. Di masa inilah masalah sering muncul karena kekhawatiran dan ketakutan yang sangat. Di masa ini juga pasien perlu menenangkan diri dengan tetap berpikir positif sebelum hasil biopsi benar-benar keluar. Nah, setelah hasil biopsi ada, dokter akan berdiskusi untuk penanganan terbaiknya, apakah perlu dilakukan operasi atau tidak. Sebagian besar pasien kanker tidak menyukai radiasi dan kemoterapi karena sesudahnya mereka merasa tidak enak badan. Obat-obatan untuk kemoterapi bisa menjadi obat yang sangat ampuh, tetapi ada banyak efek samping. Inilah juga yang mendasari selama bertahun-tahun, dokter sudah belajar bagaimana mengurangi efek samping dari obat-obat ini, serta membuatnya lebih aman dengan efek samping yang lebih ringan. Pengobatan baru untuk mengatasi kanker juga terus dikembangkan. Memang kebanyakan pasien kanker harus menjalani kemoterapi dan minum obat beberapa kali seminggu selama beberapa bulan. Sesudah itu, dokter mungkin akan mengulang beberapa tes darah atau sinar X untuk melihat apakah kanker sudah benar-benar hilang. Hal ini juga umumnya dilakukan pada awal masa pengobatan ketika dokter menyarankan terapi radiasi. Perawatan radiasi meskipun berbeda dari kemoterapi, umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang sama, yaitu sekitar 2-6 bulan, bahkan seringkali bisa jauh lebih singkat. Baik kemoterapi maupun radiasi bisa menyebabkan pasien mengalami kerontokan rambut, kulit mengelupas, menyebabkan mual, muntah, dan diare, serta membuat seseorang merasa lelah dan ada gejala-gejala lainnya. Tapi ada obat-obatan yang bisa diberikan untuk mengatasi efek samping itu. Yang pasti sahabat wanita, kanker memang menjadi salah satu momok yang paling menakutkan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan seseorang terkena kanker. Tapi pengetahuan tentang gangguan ini dan pengobatannya perlu dilakukan supaya gangguan bisa teratasi. Untuk mendapat kepastian kanker, biopsi melalui operasi perlu dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Operasi biopsi dan operasi untuk penanganan kanker adalah dua hal yang berbeda. Ketika kepastian kanker didapat, dokter akan menjelaskan pengobatan dan penanganan selanjutnya. Ada yang operasi, ada yang tidak. Ada yang perlu radiasi, ada juga yang mungkin perlu kemoterapi. Semua pengobatan kanker ini, terutama kemoterapi, ada efek sampingnya. Tetapi obat-obatan juga terus dikembangkan untuk mengatasi efek samping. Kalau Anda mengalami kanker, semangat sehat dan semangat menjalani pengobatan perlu Anda tumbuhkan dalam diri, karena ini menjadi salah satu obat alamiah untuk perkembangan baiknya. Kalau ada anggota keluarga yang mengalami, berikanlah dorongan dan semangat supaya mereka bisa menjalani pengobatan dengan baik. Sahabat wanita, informasi tentang kanker ovarium sudah kita dengar bersama. Saya berharap ketakutan Anda berubah menjadi waspada untuk menjaga diri dan memeriksakan diri sedini mungkin. Melepaskan ikatan dosa akan menjadi topik pelajaran jiwa kita yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Kantari. Anda bisa menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini.
Sahabat, seekor anjing terus menggonggong sambil menggulingkan tubuhnya di sebuah taman yang sepi. Kedua kaki bagian belakang anjing itu diikat dengan sengaja, sehingga anjing tidak bisa berjalan. Lama sekali, anjing itu menunggu orang lewat untuk menolong melepaskan ikatan tali di kakinya. Anjing itu tentu tidak mampu melepaskan sendiri ikatan tali itu. Akibatnya, kaki anjing itu terus terikat dan tidak bisa berjalan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada orang yang berbaik hati melepaskan ikatan di kaki anjing itu. Setelah ikatan terlepas, maka anjing itu bisa berjalan dan berlari dengan bebas. Sahabat, kisah anjing itu bisa menggambarkan diri kita sendiri yang sedang terikat atau terbelenggu oleh dosa. Bila kita terikat dan terbelenggu oleh dosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melakukan atau berbuat dosa. Banyak orang bertahun-tahun melakukan kesalahan atau kejahatan yang sama, seolah-olah orang itu tidak bisa melepaskan ikatan dosanya, sehingga tidak bisa berbuat yang lain kecuali berbuat dosa. Jika manusia terikat dengan dosa, maka hubungan dengan Tuhan akan terputus. Dengan terputusnya hubungan dengan Tuhan, secara otomatis kerohanian orang itu akan mengalami kemerosotan. Bukan hanya itu, terputusnya hubungan dengan Tuhan juga menyebabkan terputusnya berkat Tuhan. Hal ini sangat jelas dinyatakan di dalam Yesaya, pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai yang kedua, yang mengatakan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Keterikatan akan dosa juga sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Ia menjadi orang yang labil. Bisa saja ia akan menjadi orang yang minder, merasa tidak layak. Tetapi, bisa juga ia akan menjadi orang yang emosional. Saul adalah salah satu contoh orang yang emosional akibat terikat oleh dosa kebencian. Ahab juga seperti itu, karena terikat dosa keserakahan. Ini erat hubungannya dengan jiwa yang terganggu. Jika jiwa terganggu, ia menjadi stres dan kesehatannya pun terganggu. Bisa sakit kepala, sakit perut, sakit kulit, dan lain sebagainya. Orang yang terikat dengan dosa tidak memiliki prinsip hidup yang baik. Prinsip-prinsip hidup yang baik akan tersingkir dengan sendirinya. Ia akan cenderung setuju dengan kebiasaan buruk. Dengan demikian, secara otomatis tertanamlah prinsip-prinsip yang tidak baik. Sahabat, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat menyatakan, "Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan melanggar hukum Allah, upahnya adalah kebinasaan. Namun, Tuhan tidak ingin umatnya binasa karena dosa. Tuhan selalu ingin umatnya bebas dari ikatan dosa. Tuhan selalu bersedia mengampuni dosa umatnya. Dan Tuhan selalu ingin umatnya kembali kepadanya. Lalu, bagaimana cara kita melepaskan diri dari ikatan dosa? Hal yang paling penting yang harus dilakukan jika ingin terlepas dari ikatan dosa adalah berani untuk mengakui dosa kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan tidak anti terhadap orang berdosa. Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang kepadanya. Akuilah segala dosa dan pelanggaran yang telah Anda lakukan selama ini, dan mintalah kepada Tuhan untuk mengampuni serta menguduskan hidup Anda. Setelah mengakui segala dosa, mendapat pengampunan dari Tuhan Allah melalui Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, maka selanjutnya kita hidup dalam
dan untuk Kristus. Firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Sahabat, bila kita sudah mengakui dosa kita kepada Tuhan dan hidup di dalam Kristus, maka kita menjalankan hidup baru bersama Kristus. Artinya, kita menjalankan hidup kita dengan kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Untuk mengetahui kebenaran yang diajarkan Kristus, maka kita harus rajin membaca atau mendengar ajaran Kristus melalui kitab Injilnya. Dengan memiliki kebenaran Kristus, maka kita akan selalu waspada terhadap godaan iblis dan selalu mendekat kepada Tuhan, agar kita dilindungi dari serangan iblis yang akhirnya akan mengikat kita. Nah, sahabat, bila Anda merasa sangat terikat dengan dosa dan tak sanggup melepaskan ikatan itu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Akui semua dosa Anda dan mohonlah ampun kepadanya. Setelah itu, teruslah mendekat dengan Tuhan Yesus. Dengarkan semua perkataannya. Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32 mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekali lagi kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk kita yang ingin melepaskan ikatan dosa. Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sahabat, sekali lagi saya mengingatkan Anda bahwa dosa adalah pemberontakan dan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan dosa juga memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi, mari segera kita bebaskan diri kita dari ikatan dosa dengan cara mengakui semua dosa kita dan bertobat. Tuhan mengasihi Anda dan tidak ingin Anda binasa oleh dosa-dosa Anda. Saya akan menutup renungan ini dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada
Sampai di sini dulu jumpa kita, sahabat wanita. Acara Wanita Berpengharapan akan hadir lagi di waktu yang akan datang untuk berbagi informasi penting untuk Anda. Mari nikmati semua informasi baru yang akan selalu kami bagikan. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.